وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أهل البيت المصطفى الدهر هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ طبة النصوح صلح الجسد والقلب والروح وإلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم جميع أولياء الله والصالحين من عباد الله أينما كان خصوصا الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي وثم إلى الروحي الإمام الشيخ عبد الصمد فلمباني شيخ نواوي البندني وجميع سادة الصوفية سادة آل بعالمي وأصولهم وفورهم من الله درجات في الجنة وحيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرة في خير وطن وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى أمرهم المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imama wal qudwah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumi wa fid darin wa bikum fid darin amin ila an qala adabul imamah wal qudwah. Ini adab-adab menjadi imam dan makmum. Jadi ada adab-adabnya. Yang jadi imam gimana adabnya, yang jadi makmum adabnya gimana, ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Dengan adab-adab ini ibadah menjadi sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil imam, sepatutnya bagi yang jadi imam, hendaklah adab yang pertama nih paling penting, ayu khaffifas salata, bahwa dia mempercepat, meringankan sholat. Ya. Jadi kalau jadi imam jangan lama-lama. Itu yang pertama tuh, adab paling tinggi. Jadi imam, adab yang paling tinggi, jangan kelamaan baca surat-surat yang panjang gitu ya. Orang bukan malah demen, malah enak. Ya gak? Kan itu ada 3 tuh yang sholatnya ada seorang yang sholatnya mardud. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum karihun. Mardud tuh sebenarnya orang jadi imam di tengah-tengah kampung tapi makmum pada gedeg sama dia. Kalau dia jadi imam maju, bukan seorang, rame-rame. Kalau seorang mungkin sentimen pribadi. Rame-rame sepakat, gua kalau jadi imam dia malas banget ke musola, malas banget ke masjid, sama gua juga, lu sama. Mardud tuh, makanya jangan langsung ke soal mau jadi imam ya. Lihat dulu pribadi kita, ya orang demen nggak, ngapain jadi imam? Amma qauman wa hum karihun. Jadi imam ya, imam ini umum ya, imam sholat bisa, ya imam kampung, jadi RT, enak orang warga sama kita. Ya, waduh repot tuh sembahyang kita nggak diterima, jadi RT orang kampung kagak demen, jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, orang pada kagak demen. Jangan suka dah memberanikan diri jadi amma kauman, pemimpin kaum, tokoh masyarakat. Jangan mau dianggap tokoh-tokoh, panggil tokoh sama orang sendirian sama MC sekampung mau gedeg semua. Mardud sembahyang. Iya supaya kita mardud, tolak ya tuh. Di sini dikatakan itu yang pertama. Imam Ghazali nih pesan kepada kita yang mau jadi imam, hendaklah pertama ayu khaffifa, bahwa dia mempercepat, jangan lama-lama ya. Lissalat as-salat akan salat ya. Meskipun memang kita baca sih riwayat-riwayat hadis baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau salat panjang-panjang suratnya. Oh iya, Nabi Muhammad mahbub Nabi Muhammad mau baca apa aja asik aja. Imamnya kita juga begitu. Kalau yang imamnya orang soleh, imamnya ulama, kalau ulama enak, asik itu. Nah kalau kita kan bukan siapa-siapa, jadi imam lama, enak kan. Tahu hafal berapa surat aja yang panjang-panjang, nggak mau baca surat-surat pendek, mau yang panjang-panjang aja. Yang kalau kita, ya kalau dia salah kita udah bisa ngunjukin kan. Ya enggak? Iya, guru baca surat yang ini nih, ya, orang lain, orang kampung aja nggak ada yang hafal. Begitu baru 2 ayat lupa dia, mampus lo. Sombong banget ya. Lagi juga saya mau kasih tahu nih lewat ini nih, medsos nih ya, apa namanya? Streaming. Siapapun Anda yang jadi imam kalau baca surat-surat yang panjang, makruh ya. Malah bid'ah katanya. Guru kami bilang bid'ah katanya. Iya. Karena Nabi nggak pernah tuh baca surat Quran dipilih-pilihin gitu. Ya, dipilih-pilihin gitu. Nggak ada. Di Fathul Mu'in silakan baca. Mendingan baca satu surat yang sempurna. Meskipun pendek, kulhu lebih afdol daripada baca Quran hafalan kita, baca 5 ayat, 10 ayat tapi nggak tuntas. Nabi nggak pernah ngerjain begitu. Kalau Nabi nggak pernah ngerjain begitu kan bid'ah berarti. Jangan, mendingan jangan dikerjain sama ulama tuh, ya. Kalau ulama kan memang ahlu ittiba sama Nabi. Nggak mau ulama tuh ngerjain sesuatu yang kagak ada hubungan sama Nabi. Sampai baca surat aja Imamul Haddad susun tuh 5 waktu sembahyang, duhur hari ini baca apa, asar nggak ada Imamul Haddad. Padahal hafal Quran Imamul Haddad, tapi nggak baca semua tuh yang panjang-panjang. Bikin benteng orang mau di belakang. Bahkan Nabi pernah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam buat orang kampung, cepetin sembahyang kamu, ya. Sebab di belakang ini kualitasnya beda-beda. Ada orang udah tua, nggak bisa lama-lama berdiri, ya nggak? Coba kalau kita jadi imam lama itu di belakang ada yang kagak kuat berdiri, lama-lama nyungsep tuh orang. Ya enggak? Kayak sembahyang Idul Fitri aja kadang-kadang malam takbiran kita suntuk, malam takbiran, sebelum suntuk kan itu takbiran. Begitu sembahyang jadi imam membaik, baca surat panjang banget bacanya surat. Itu di belakang berapa orang yang nyungsep itu? Ya enggak? Iya, itu. Jadi pendekin kata Nabi. Kenapa? Fahum fihim du'afa, ada orang yang lemah di belakang, ada dzul hajat, orang yang punya hajat, ya enggak? Ada orang habis sembahyang kan mau janji, ya ntar habis sembahyang gue bagi duit lo.
Kan kalau panjang kan, wah guru pergi dan orangnya. Guru pergi. Iya, dia datang ke rumah kita nggak sampai gini tuh, bapak gini. Rese juga nih, orang ngerti nih. Jangan yang panjang, singkat-singkat aja. Itu yang pertama. Kenapa? Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik. Nah, ini sahabat Nabi ya, pelayan, tim khidmat Nabi. Ya, 10 tahun di Madinah berkhidmat sama Nabi. Ya, ketika ibunya Ummu Sulaim membawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Nih saya punya anak kecil namanya Anas bin Malik. Ya, pakai gunakan untuk tim khidmat ya bersama kamu. Kan Anas bin Malik berkhidmat 10 tahun, dia pengalaman selama 10 tahun jadi tim khidmat Nabi, nggak pernah tuh dia dibentak ya, digentak sama Nabi. Ngapa sih ngerjain begitu? Kenapa nggak ngerjain begitu? Enggak. Begitulah ya, sampai dicerita tentang sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhafu wa la atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma shallaitu, aku tidak sholat, katanya. Tidaklah aku sholat khalfa ahadin, di belakang siapapun orangnya. Salata akhaffa, sembahyang yang lebih ringan, lebih gampang, lebih cepat. Ya, wala atamma, tapi sempurna ya, tidak ada yang lebih sempurna, cepat tapi sempurna banget. Min salati Rasulillah sallallahu alaihi, daripada salatnya Rasulullah. Anas bin Malik 10 tahun di rumah Nabi, paham bener sembahyangnya berjamaah terus sama Nabi. Dia bilang, aku nggak pernah tuh nemuin imam ya, yang aku sembahyang di belakang tuh imam yang sembahyang lebih ringkas, lebih sempurna, melebihi sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di akhir usianya tuh Anas bin Malik udah sepuh ya, udah jadi tua ya. Umurnya kan Anas bin Malik kan berapa? 100 tahun berapa? 120 apa berapa tuh? Anaknya umurnya Anas bin Malik, karena didoain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoain sama Nabi, doain ya Rasulullah ini Anas bin Malik, ya Allah mudah-mudahan Anas bin Malik ini dikasih umur panjang umurnya sampai 120 sampai berapa tuh umurnya Anas bin Malik. Yang kedua, ya Allah kasih rizki dia, orang-orang panen setahun sekali, dia punya buah-buahan korma panennya setahun 2 kali. Tuh, yang ketiga, Allah ma'adkhilul jannah, masukin Anas bin Malik ke surga. Kata Anas bin Malik, aku udah dapetin 2 katanya. Tinggal 1 lagi yang aku tunggu. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa masuk surga. Di akhir hayatnya Anas bin Malik udah sepuh, udah tua, udah 120 masih jaga sembahyang berjamaahnya. Dia sembahyang berjamaah sampai ketemu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu dia ketemu Umar Khalifah Abdul Aziz, masih muda pada saat itu, belum jadi khalifah ya. Umar bin Abdul Aziz masih muda, anak muda jadi imam. Begitu enaknya sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz, sampai dia katakan, tidaklah aku menemukan manusia yang sembahyangnya mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sembahyangnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah ya, itulah imam yang adil di dalam sholat, imam yang adil di dalam memimpin negara, Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Amirul Mukminin yang mengikuti karakternya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Anas bin Malik mengatakan, ya, aku nggak menemukan anak muda yang sembahnya mirip banget, ringkesnya, sempurnanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini anak muda katanya. Siapa tuh anak mudanya? Umar bin Abdul Aziz, yang cikal bakal menjadi imam khalifah ya. Ya udah biasa dari muda menjadi imam. Nah, imamnya udah adil. Imam sholatnya udah adil, udah ketahuan nih. Bakal jadi adil kalau jadi pemimpin negara gitu. Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Aziz. Kemudian dikatakan wala yukabbir malam yafrughil muadzin minal iqamah. Dan kalau jadi imam jangan dulu takbir ya, selama belum rapih seorang muadzin dari iqamatnya. Rapihin dulu iqamat yang tuntas, baca doanya, baru jadi imam. Allahu Akbar gitu. Jangan belum kelar baru la Allahu Akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad wa ala salat al-falah qad qamat Allahu Akbar Allahu Akbar, belum la ilaha illallah. Kagak ada adab ya. Tuntasin dulu. Dan jarang banget tuh doa iqamat dibaca. Doa iqamat imam jarang baca itu. Baca dulu la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watan mawsulat kaifa. Sama doa iqamat sama doa azan sama Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil.
Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu ya, 2 adabnya tuh ya. Yang ketiga adabnya wa malam tastawis sufuf, dan selama belum rata as-sufuf, sop barisan. Kalau barisan belum rata jangan takbir dulu. Jangan langsung takbir, lihat dulu ke belakang, kanan lihat, ke kiri, jadi istawu sawu sufufakum, luruskan rapatkan barisan gitu. Ya, jadi kalimat yang diucapkan imam adalah perintah meluruskan, meratakan barisan. Bukan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Bukan. Itu kalimat kalau nggak ada azan iqomat. Sholat id, istisqa, itu kan nggak ada tuh. Baru begitu ucapan, itu pun yang ucap bukan imam. Bilal, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'atan li'idil fitri atau li'idil adha jami'ah rahimakumullah. Itu ganti iqomat, ganti azan. Kalau azan udah disyariatkan, iqomat udah disyariatkan, udah nggak sunnah lagi ngucap as-salatu jami'ah. Cukup imam mengucapkan istawu, istaqimu. Kalau nggak ngerti pakai bahasa Arab, orang makmum kita bilang luruskan barisan. Ya, ratakan barisan. Tapi bagusnya pakai bahasa Arab karena supaya ucapan itu kan ucapan Nabi. Ya, kita ikutin. Istawu, istaqimu, gitu ya. Istawu, istaqimu, lurus, rapatkan barisan. Sungguhnya lurus baris, rapatkan barisan bagian sempurnanya salat. Fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah. Ya, boleh dicapai itu ya. Istawu, kan kalau di Mekah gitu ya. Abdurrahman Sudes, istawu gitu ya. Orang Betawi dengar, kok es tahu katanya. Es tahu. Istawu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketiga adabnya. Yang keempat, warful imam sautahu bitakbirat, dan mengangkat imam akan suara bitakbirat. Jamak muannas salim ya, takbirat, semua takbir. Imam angkat suara takbirnya. Allahu Akbar. Ntar ruku, Allahu Akbar. Ntar sujud, Allahu Akbar. Adab juga tuh mengangkat suara supaya makmum yang di belakang nggak lihat dia, dengar suara imam berpindah-pindah rukunnya atau memulai sholat berjamaahnya. Allahu Akbar. Tapi ingat ya, yang berjamaah jangan dulu membarengi imam sebelum imam tuntas mengucapkan ro sukun. Allahu Akbar. Baru kita mulai. Kalau baru Allah, nah kita jangan Allah dulu, nggak sah, batal ya sholatnya ya. Makmum ingat, jadi batal sembahyang kita kalau imam belum bar. Jadi pastikan imam kita Allahu Akbar, baru kita mulai di situ. Nah itu kalau kita mulai di situ namanya disebut takbiratul ihram bersama imam. Itu dapat bonus lagi tuh, pahalanya di luar pahala berjamaah lagi tuh, gede pahalanya. Makanya kalau imam udah takbir bar, udah jangan sibuk-sibuk apalagi ya. Bar selesai langsung takbir. Kenapa? Untuk meraih takbiratul ihram bersama bahkan kalau bisa ngejar 40 hari itu takbiratul ihram bersama imam, ada jaminan. Apa jaminannya? Bersih dari penyakit munafik, dan yang kedua akan bebas daripada sentuhan api neraka. Buat siapa tuh? Buat orang yang mendapati imam takbir bersama takbir bersama imam maksudnya ketika imam takbir Allah, dia udah hadir di situ. Udah dengar suara imam itu Allahu Akbar. Dia dengar dia, dan dia langsung seketika itu imam sudah bar, dia nggak tunda-tunda, langsung Allahu Akbar. Itu kalau kita bisa pertahankan 40 hari, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Bebas dari penyakit munafik. Bersih aja tuh hati, dibersihin aja sama Allah dari munafik. Yang ketiga, bebas daripada api neraka. Itu keutamaan ya takbiratul ihram setelah imam selesai. Tuntas sebelum imam membaca Fatihah. Selama imam belum baca Fatihah, maka kita dapat takbiratul ihram bersama Tapi kalau kita masih main aja, masih ngobrol aja, masih dandanin baju sampai imam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, luput ya takbiratul ihram bersama imam,
luput, gagal tuh dapatnya. Makanya jangan lama-lama ya. Itu sunnahnya. Imam adabnya mengangkat suara dengan takbirnya. Kemudian wala yarfa'ul ma'mum sautahu, dan jangan mengangkat makmum akan suaranya. Adabnya kalau jadi makmum, suara kita jangan tinggi-tinggi di belakang, Allahu Akbar. Jangan. Pun kalau mau jadi mubalig, bukan mubalig, tahu nggak? Mubalig itu orang yang suaranya keras untuk membantu makmum yang di belakang, kan gitu. Itu rata-rata yang suaranya keras namanya mubalig. Posisi dirinya dia percis di belakang imam, bukan berapa dia percis suara berdirinya seharusnya dia suara terakhir. Baris berapa? Baris yang ke-50 baris. Nah dia di situ untuk membantu yang di sono gitu. Ya, nah itu satu orang aja, jangan semuanya Allahu Akbar rame-rame Allah, enggak. Cukup makmum mendengarkan suara pribadinya. Gimana itu? Di sini katanya illa biqadri ma yusmi'u nafsa, kecuali dengan seukuran ya suara yang ia mendengar dirinya sendiri. Suara sendiri. Itu adabnya. Wa yanwil imam al imamah, dan ndaklah adabnya niat si imam. Imamnya niat apa? Al imamah, niat jadi Jadi kalau jadi imam, sholli fardal maghribi imaman, baca imaman. Kenapa? Liyanalal fadla, supaya dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi imam tuh ngomong imaman nggak wajib, tapi adabnya pakai supaya dapat pahala berjamaah. Kalau nggak niat bagaimana imam? Imam nggak niat imaman gimana? Fa idza lam yanwi, maka apabila tidak niat si imam. Nggak, bukan niat sholat, bukan niat kagak jadi sholli fardul maghrib Allah Akbar, nggak pakai imaman. Dia niatnya nggak pakai imaman. Shohat sholatul qaum, maka sahlah sholatnya makmum. Warga masyarakat yang di belakang tuh yang jadi makmum sah, meskipun imamnya nggak imaman. Yang penting makmum wajib makmuman gitu. Idza nawau al iktidabi, apabila niat tuh si kaum warga yang jadi makmum al-iktida'a akan mengikut imam, niat makmuman bih dengan imam, wa nalu fadl qudwah, dan mendapatkan mereka keutamaan berjamaah. Dapat ya keutamaan berjamaah itu siapa? Si makmum. Tapi imam nggak dapat fadilah tapi sholatnya tetap sah ya, gitu ya. Wa yusirru bidu'ail istiftah wa ta'awud kal munfarid, dan memperlahan atau pelan-pelan. Siapa imam? Imam pelan-pelan dengan doa iftitah. Baca iftitahnya pelan, sir ya. Baca wa ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah juga sir ya, pelan adabnya. Kal munfarid, sama seperti orang sembahyang sendiri meskipun jadi imam. Lempengan doa iftitah pelan, lempengan a'udzu pelan gitu. Wa yajharu bil fatihati, dan baru keras si imam dengan baca Fatihahnya. Kalau Fatihah baru keras ya. Wasuro, baca surat juga keras. Di mana? Fi jami'is subhi, di semua sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, berarti dua-duanya kudu keras. Baik Fatihah maupun baca surat ya. Semua sholat subuh gitu. Subuh tiap hari ya keras. Yang rakaat pertama keras, rakaat kedua keras. Wa aulail maghrib wal isya, dan ya dua awal sholat maghrib dan isya juga keras. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua maghrib keras, isya keras, baru 3, 4 baru pelan ya, begitu yang udah biasa ya terjadi. Wa kadzalikal munfarid, begitu juga sama kalau kita sholat sendirian, maghrib, isya, rakaat yang kedua tuh pertama ya itu keras. Dan rakaat yang ketiga, keempat, rakaat 2 rakaat yang terakhir pelan ya. Itu sama imam dan munfarid. Wa yajharu biqauli, dan keras imam. Awas nih imam. Baik domirnya imam. Nah, ada baik domir namanya. Dan keras ya, dan mengeraskan si imam biqauli, dengan ucapan imam amin fil jahriyah, di dalam sholat keras. Jadi imam aminnya keras supaya kita bisa ngikutin suara
imam bareng gitu, biar bisa barengin aminnya imam ya. Wa kadzalikal ma'mum, sama makmum juga keras lempengan amin, angkat suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi aminnya tuh imam keras dan makmum keras, barengin katanya ya, karena itu ada fadilahnya. Siapa orang yang amin bareng bersama imam, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itulah keutamaan mengucapkan amin. Bahkan para sahabat bercerita tentang aminnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras bersama sahabat-sahabat, hampir mengguncangkan masjid. Berarti keras tuh ya aminnya ya, sampai masjid kayak bergetar gitu dengar suara aminnya Nabi dan para sahabat. Makanya tuh orang-orang Nasrani, orang Yahudi merasa hasud dia ya dengan orang beriman karena punya lapad amin. Punya lapad amin tuh, amin punya umat Islam, khusus punya umat Islam ya. Mereka irinya di situ. Makanya ketika kita dengar amin serempak seperti itu bisa membuat dongkolnya orang-orang kafir, katanya begitu. Kenapa? Karunia besar ya, fadilah mengucapkan diampunin dosa. Kemudian di sini dikatakan wa kadzalikal ma'mum wa yakrunul ma'mum, dan membarengi si makmum, bareng makmum, takminahu akan aminnya si makmum bitakminil imam, dengan aminnya imam, ma'an bareng-bareng, la taqiban lahu, jangan ngikutin dari belakang. Takib tuh ngikutin ya, imam ngomong amin baru amin, jangan gitu, bareng. Oh, kasih kode antara dhalin, kan sunnah saktah ya. Sunnah saktah tuh diam dulu ya, berdetik baru begitu imam suara anak kita barengin amin gitu. Dan lebih enaknya lagi si imam ngikutin suara bersamanya makmum, biar dapat fadilah bersama itu, bareng ya antara makmum dengan imam mengucap aminnya. Nih ya, bocah kadang-kadang baru walau udah amin aja, orang kedengeran kita ya. Iya, itu aminnya perlu diatur ya. Kemudian wa yaskutul imamu saktatan, dan saktah diam ya. Siapa? Oleh imam. Dengan saktah akibal Fatihah, setelah Fatihah tuntas, imam diam dulu. Untuk apa diamnya? Liyasuba ilaihi nafasuhu, agar kembali kepada dia napasnya. Jadi tadi habis baca Fatihah tuh. Nah, habis baca Fatihah, diam dulu dah. Tarik napas, tarik napas. Istirahat dulu gitu, jeda dulu, saktah ya. Ya, wa yaqra'ul ma'mum, dan membaca si makmum al-Fatihata akan Fatihah fil jahriyati, di dalam sholat yang keras. Makmum tuh kesempatan imam jeda baca Fatihah. Ya, imam itu sakta tuh, diam dia. Habis baca Fatihah tadi 7 ayat, kan dia tahan ngambil napas dulu untuk baca surat selanjutnya, ngambil napas dulu. Nah, sepanjang ngambil napas itu diam si imam, ambil bagian kesempatan makmum baca Fatihah ya. Fi hadis saktah, di dalam ini diem. Untuk apa? Liyatamakkana, tujuannya supaya nanti si makmum berpeluang, punya kesempatan minal istima, daripada mendengar ya indah qiraatil imam, ketika bacaan imam. Ketika nanti surat dibaca oleh imam, makmum bisa dengerin bacaan imam. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in itu sunnah ya, saktahnya panjang antara amin sama baca surat buat imam. Sunnah itu berapa lama? Ukuran makmum baca Fatihah. Jadi waladdallin amin, itu sunnah. Imam diam dulu. Berapa lama? Seukuran makmum baca Fatihah. Si imam ngapain? Imam di situ baca Quran. Apa aja yang dibaca? Apa dia baca Al-Qari'atu, apa baca Wailul, bebas baca surat apa aja. Ya, dia baca. Ntar setelahnya itu baru dia baca surat yang keras gitu. Untuk apa? Untuk makmum bisa dengerin bacaan. Sebab selama ini
Kita jadi makmum, baca Fatihah itu berbenturan sama surat imam. Imam sibuk dengan suratnya, makmum sibuk dengan Fatihahnya. Kenapa? Emang itu karena udah mengorbankan, meninggalkan, mengabaikan sunnah saktah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya imamnya begitu gimana? Yaitu terjadi kekurangan pada sholat si imam, tidak si makmum. Jadi kalau kita dapetin imam nggak ngamalin saktah nih udah banyak dah, semuanya ambil. Ya makanya kata Habib Ahmad ya bin Zain al-Habsyi, di antara sunnah yang udah mati sunnah Nabi itu saktah antara doa amin sama baca surat. Nah, makanya siapa yang bisa sanggup di antara kalian menghidupkan satu sunnah itu tuh, ya apa kata Nabi? Man ahya sunnati, siapa yang hidupin satu sunnahku, kana ma'i fil jannah. Nanti dia akan bareng bersamaku di surga. Amin. Bukan semua sunnah, satu sunnah nih yang orang lain udah nggak amalin, orang lain udah nggak pakai, kita pakai. Ya itu kadang-kadang kita kagak ngamalin, lupa mulu. Padahal saya juga sering ngamalin itu, sering ngajarin. Tapi kadang-kadang lupa lagi, asal doanya langsung bismillahirrahmanirrahim gitu. Kadang-kadang kita diem, imammu bengong melan. Imam ngapain lagi mikirin surat kali ya? Belum apa kali ya? Sian amat itu si imam begitu. Bukan lagi saktah, ya. Iya lagi saktah. Nah, kita lempengan diem itu jangan ngelamun. Baca Fatihah. Sunnah itu imam, saktah ya. Hah? Zikir boleh. Ya, baca Quran boleh, zikir boleh, tapi yang afdal baca Quran. Karena baca Quran itu tempatnya berdiri. Kalau mau zikir, entar lagi ruku, lagi sujud, tapi tetap boleh berzikir di situ ya. Baca kursi misalnya boleh, bebas ya. Baca kursi, baca amanah Rasul ya. Baca Yasin, tapi jangan sampai habis, kelamaan ya. Jangan sampai habis, kelamaan. Itu khusus untuk imam dalam sholat yang suaranya Kalau zuhur asar mah enggak. Zuhur asar begitu kita walau dolim juga makmum kagak amin, meskipun imamnya misalnya keder, lupa kali main johor main isya keras banget. Imam nggak sunnah baca amin keras, diem aja, amin pelan aja. Nggak sunnah mengaminkan itu ya dengan suara yang keras. Memang amin sunnah, kita dengar ngupain amin sunnah, tapi nggak sunnah keras. Misalnya kita nanti suatu saat dengar imam lagi semangat kali, lagi jos nih ya, mbak yang asar keras, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, waladdallin, jangan teriak amin ya, pelan aja, amin, gitu ya, gitu. Dan nggak sunnah saktah lama kalau asar zuhur, khusus sholat maghrib, isya dan subuh. Itu kalau diamalin hidupin sunnah Nabi itu imam. Sekarang udah jarang tuh ngamalin seperti itu ya. Karena mungkin anggapannya terlalu lama, terlalu panjang seperti itu. Padahal semua sunnah Nabi itu ada sirnya ya, ada rahasianya. Kita semalam ngaji kitab hadis Abi Jamrah, satu hadis faedahnya ada 70. Ada rahasianya, sir, itulah mukjizat ya, omongan Nabi Muhammad SAW yang bisa diungkap oleh ahlullah, para aulia, para solehin gitu. Kalau kita kan baca hadis taunya terjemah aja, perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, jadi nggak ada mukjizat ya. Tapi kalau diungkap oleh para aulia, para solehin, itu satu hadis saja ada 70 rahasianya. Kenapa Nabi ngomong begini? Kenapa ada bahasa begini? Itu ada fadilahnya. Ajib ya, ucapan-ucapan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iya, wa innam dalam ungkapan Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ya, atau Habib Ali, wa idza taqallama faka'annama durru min fihi. Kalau dia ngomong seolah banyak mutiara-mutiara yang pada keluar dari mulutnya. Itu mutiara-mutiara itu ya, rahasia-rahasia itu ngomong sekali tapi mutiaranya, faidahnya, sirnya bisa sampai 60, 70 satu hadis. Masya Allah. Coba beli tuh kitab, namanya kitab ada Bahjatun Nufus ya, karangan Imam Abu Abdillah Abi Jamrah. Itu satu hadis 70 rasanya. Ada yang 60, ada yang 30, ada yang 100. Tergantung ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya. Begitu. Itu kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kalamullah? Bener gak? Bagaimana Al-Quran ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin. Kemudian di sini dikatakan ya,
Wala yaqra'ul ma'mum as-surah fil jahriyah, dan tidak membaca si makmum akan surat. Makmum cukup Fatihah aja bacanya, nggak usah baca surat. Di mana? Fil jahriyah, di dalam sholat yang keras. Cukup habis Fatihah concern dengerin bacaan imam, nggak usah baca surat. Illa kecuali idza lam yasma, kalau dia kagak dengar sautal imam akan suara imam, kayak sembahyang zuhur, asar nggak kedengeran, baca Fatihah, baca surat. Ya, karena kita nggak dengar suara imam, baca surat. Wala yazidul imamu ala thalathi tasbihatin. Terus adab yang selanjutnya, dan tidak melebihi si imam. Ala thalathin, di atas 3, fi tasbihatir ruku, di dalam tasbih ruku, ya. Kemudian wasujud, dan tasbih sujud. Jangan lebih dari 3, makruh. Bukan dapat fadilah, malah Allah juga enak jadinya. Ya manusia orang aja enak 3 kali aja. Subhanallah. Tapi baca jangan ngebut, baca pelan. Subhanarabbil a'la bihamdi. Subhanarabbil a'la bihamdi. Subhanarabbil a'la. Sambil direnungkan itu kalimat agung, Maha Suci Tuhanku yang nggak ada zolimnya, Maha Suci Tuhanku yang tidak ada kekurangannya. Itu maknanya, Maha Suci Tuhanku yang tidak berbuat zolim kepada hambanya, Maha Suci Tuhanku yang tidak ada kekurangannya sama sekali, Maha sempurna, Maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Gitu ya, jangan lebih dari 3. Kalau mau lebih, minta persetujuan dulu dari makmum. Minta makmum, maaf saya ini kalau sembahyang sendiri biasanya tasbihnya 11. Subhanallah 11, surah al 11. Kira-kira makmum semua setuju enggak? Ora, jangan. Iya kalau mau ora masih nambahin aja makruh kita. Ya, kalau separuh setuju, separuh kagak, jangan. Mendingan lebih jangan dia 3 aja. Jamaahnya fadilahnya. Fadilahnya rusak imamnya ya, makmum enggak. Tapi kita yang tukang ngaji, kalau imam lama begitu, ambil kesempatan baca 11. Ya, jangan ngedumel ya. Kalau kita mau tukang ngaji beda. Ini kan yang takutnya yang jarang ngaji, yang ogah-ogahan nama ngaji sama ibadah belum demen kan banyak jadi makmum. Nah kalau kita mau udah biasa ngaji, lempengan imam baca begitu, ya kita tampil wah kesempatan nih. Subhanallah azim bihamdihi subhanallah gitu. Jangan ngaji, lempengan lama imamnya mau mampus lama banget. Lagi sembahyang mustajab doa mampus, kalau imamnya mampus kan repot. Kepikiran kita nggak bisa tidur, jangan-jangan pas mustajab itu pas sujud gue mau mampus, lah mampus beneran gitu ya. Jangan ya, baca tasbih nggak apa-apa 11, tapi imam ingat wala yazidu. Imam ala thalathi fi tasbihatir ruku was sujud wala yazidu fi tasbih awal. Jangan dia melebihi di dalam tasbih awal ba'da qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tasbih awal cukup sampai Allahumma shalli ala Muhammad kalau kita jadi imam gitu. Tapi banyak kalangan ulama-ulama sadah ba'alawi nggak apa-apa tambah dikit mah wa ala ahli sayyidina. Lah nggak panjang itu mah ya, karena untuk menyertai sholawat jangan batro kata Nabi. Jangan jadikan sholawatmu sholawat yang batro. Sahabat tanya, apa itu batro? Kamu bersolawat kepadaku tapi nggak menyertai keluargaku. Aku kan cinta banget sama keluargaku. Maka ikuti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Boleh kata sebagian sadah ba'alawi, bagus juga diamalin ya. Itulah antara para ulama fuqaha ya lempengan ini. Enggak jadi masalah. Tambahin ya. Wa yaktasiru fi rak'atainil akhirataini, dan membatasi imam di dalam rakaat yang terakhir kedua alal Fatihati, di atas Fatihah. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat imam jangan lebih dari Fatihah. Udah Fatihah langsung ruku. Fatihah langsung ruku. Kapan tuh? Rakaat ketiga dan keempat ya. Wala yatawilu 'alal qaum, dan jangan suka memperpanjang si imam atas kaum. Kaum itu makmum. Jadi kalau jadi imam jangan suka memperpanjang-panjang. Baca Fatihahnya rakaat ketiga dianjurin Fatihah aja, enggak jangan lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Direnungin nama dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Allah Maha Pemurah, Penyayang. Terima kasih ya Allah. Saya ungkapin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah.
dihayati ayat per ayat. Kata Maulid, lama amat rakaat ketiga. Tadaburnya bukan di situ ya, tabur yang ringkas-ringkas aja, nggak usah yang dirinciin ya, gitu ya. Jangan memperpanjang atas kau, takutnya ntar kau mental, nggak mau ibadah sama Allah, nggak mau berjamaah. Dosa nih dosa nih. Ya, dosa kita jadi penghalang orang mendapatkan 27 derajat di surga gara-gara kita jadi imam. Gua kalau dia jadi imam, gua kagak mau ke masjid. Wah, ngeri tuh. Waduh. Jangan kita jadi penghalang orang dan berderajat, ya. Jangan jadi penghalang orang pengen dapat derajat. Imamnya dia gua kagak mau ke masjid. Ya Allah, jangan. Ya. Jadilah kita orang-orang yang legowo ya. Makanya ngaca dulu dah. Kalau mau jadi imam kita kudu ngaca nih, mamu pada seneng apa kagak nih kira-kira. Begitu. Ya, iya, makanya orang dulu cerita guru dulu. Muallim Sami Hadami ya, Kebayoran. Itu zaman-zaman dia masih muda, itu kalau imam tuh baris pertama kiai semua. Kiai semua, orang-orang alim sop awal kiai semua. Zaman dia masih muda-muda, umur katanya 15 tahun. Itu kalau dalam pengan qomat, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Ya, itu pada pura-pura keluar, pura-pura kumur-kumur di tempat duduk, pura-pura beludah, pura-pura balikin sendal pada mau jadi imam. Ya, itu dulu gitu kalau kiai-kiai. Kalau kita mah orang awam berebut jadi imam. Pengen banget jadi imam rohmannya gitu. Orang-orang dulu begitu karena mudafa'atul imam makruhun ya. Dorong-mendorong tuh jadi imam hukumnya makruh. Lu aja itu di udah komat di dalam masjid dorong-dorongan begitu hukumnya makruh, namanya mudafa'atul imam. Makanya untuk menghilangkan kemakruhan kata Muallim Syafi'i Al-Hami, orang-orang dulu pantesan begitu ya. Asal komat selesai ada kumur-kumur, dandanin sendal, apa bae dikerjain. Ya, akhirnya kita bocah juru jadi imam kan gitu ya. Saking ogahnya kiai-kiai dulu begitu. Ya, melantik diri jadi imam, waduh, urusan berat ya. Tapi daripada kagak ada, ntar kalau kagak mau semula kagak semua yang berjamaah ya. Ya, harus ada yang siap ya, gitu. Kemudian dilanjutin di sini ya. Kemudian dilanjutin di sini ya. Wala yazidu du'ahu, dan jangan dia lebihin doanya dia fit tasahir di dalam tasahir ala qadri tasyahudi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ya ketat banget ya. Sampai tasyahud akhirnya kalau bisa jangan lebih doanya di dalam tasyahud akhir di atas ukuran tasyahudnya dia baca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dikit aja, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril. Jadi diukur antara doa sama ukuran baca sholawat. Sholawat berapa baris? 2 baris. Ya, 2 baris doanya. Tasyahud berapa baris? 2 baris. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti 4 baris. Doanya jangan lebih dari 4 baris. Ini mah apa namanya? Doa selamat dibaca sama dia. Kelamaan dia. Kadang-kadang kita sampai suntuk tuh. Lama. Kasihan tuh imam begitu. Kasihan. Mardut. Ditolak sembayangnya. Ya, tadi tuh. Ya, ada 3 yang sembayangnya enggak diangkat ke langit oleh Allah. Imam yang dibenci oleh makmum. Ya enggak? Yang kedua siapa tuh? Yang kedua seorang yang budak lari dari tuan. Itu juga ya ditolak. Seorang istri yang dimurkai oleh suaminya enggak mardul sembahyang. Bu, cari ya ridho suami. Ibu ya, ibu nih yang tukang ngaji. Udah cukup ibu-ibu ngajinya di majelis Darul Rahmah aja. Enggak usah kemana-mana ngaji segala. Ngaji ke Indosiar enggak usah ya. Sini aja ngaji ke Indosiar, ke SCTP, apa tuh? Ngaji Indonesia Damai apa namanya? Iya, Islam Cinta Damai. Islam Cinta Damai. Enggak usah, di sini aja Darul Rahmah cukup ya. Yang penting girangin suami aja. Gimana Pak Ustadz kalau pengen girangin suami? Ya udah, tiap malam dasran aja, Bu. Jangan pakai daleman ya, gitu aja. Laki senang kita sembahyang, Allah makbul kita. Daripada kita ngaji subuh-subuh udah meret berangkat jam 3 udah berangkat, laki udah tahu kemana lah bini gua. Tahu-tahu nyetel ya Indosiar, gua udah di Indosiar bini gua. Orang bilang-bilang lagi ngaji itu ya. Enggak usah ya. Enggak usah ngaji sedikit tapi amalin, senengin suami kita untuk meraih apa? Meraih ya ridho Allah biar sembahyang kita
diterima. Pokoknya kita mau amalah sama suami, Bu, pokoknya niat visinya ridho Allah aja dah. Ya, ridho Allah aja, nggak apa-apa. Malam minggu nih kita berdandan yang cakep ya, yang molek ya, yang wangi ya gitu. Pas udah habis sembahyang Isya kita tawarin, kata laki kita, gua ngantuk pengen tidur. Udah nggak apa-apa. Emang kita niatnya lillahi ta'ala. Jangan bikin postingan di status. Ya bang, gua udah cakep kayak begini bang, rumah gua kagak diajak ke Alfa, ke Indomart. Tegawan kayak orang-orang abang malming bang, makan pecel lele apa-apa ya. Jangan ya, kita tukang ngaji, cari ridho suami, mudah-mudahan soal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ajma'in. Jadi ini kita ngaji ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan pengajian ini tarbiyah ya. Ditarbiyah dari Imam Ghazali biar kita mau diatur ibadah kita sama Imam Ghazali gitu ya. Kalau zaman sekarang orang banyak ngaji-ngaji aja tapi nggak ada tarbiyah. Jadi beda ngaji sama beda tarbiyah. Tadi guru bilang begitu hari Sabtu, sempat kesentuh juga gitu. Waduh, kaget nih. Ngaji beda sama tarbiyah. Ada orang ngaji-ngaji aja, udah pulang, nggak ikutin tuh ya apa yang di dalam kitab itu. Makanya kita ikutinlah Imam Ghazali. Mudah-mudahan beliau Syekhut Tarbiyah yang menggembleng rohani kita dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, kita baca Fatihah untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama siapa, umur bapak-bapak, anak muda? Anak muda. Muhammad, saudara Muhammad Permana bin Muhammad Sofyan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Al-Fatihah bi niyatis syifa bi jahin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha 'afiyatil abdan shifaiha nurul absar wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya syafi Isfi saudara Muhammad Permana bin Muhammad Sufyan syifaan ajilan syifaan la yughadiru sagaman wala alama birahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.